Monumen Lingga sekaligus menjadi landmark Kota Sumedang. Monumen yang tepat berada di tengah alun-alun Kota Sumedang ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa Pangeran Arya Surya Atmaja, Bupati Sumedang tahun 1883 sampai 1919. Monumen ini diresmikan pada hari Selasa, tanggal 25 April 1922. Monumen Lingga merupakan bangunan unik pada zamannya, karena pada saat itu seorang penguasa lebih sering membangun tugu atau prasasti untuk mengenang suatu hal. Karena keunikan dan sejarahnya, tak heran jika monumen ini dijadikan sebagai lambang resmi Kabupaten Sumedang. Bangunan utamanya yang berbentuk kubus yang sedikit melengkung di setiap sudut bagian atasnya. Pada bagian ini terdapat sebuah pintu yang dulunya digunakan untuk memasukkan barang-barang bupati terdahulu pada masanya. Karena pada zaman dulu, monumen ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan bupati terdahulu. Namun, sekarang semua barangnya telah dipindahkan ke Museum Prabu Gesan Ulun. Ya, jadi sebelum ada Lingga, kan ada salah satu tokoh ya, yaitu Bupati Sumedang. Kebetulan Bupati Sumedang kan dulu waktu masih dia jadi bupati, dia tuh banyak jasanya. Segala bidang, ya bidang pertanian, bidang keuangan, bidang olahraga, ya semualah diangkat. Nah, tentu itu dia banyak. Contohnya apa saja jasanya? Salah satunya bank ya, ada bank BRI. Nah, itu beliau sudah mengangkat perbankan ya, keuangan. Nah, kalau di bidang pertanian di sekolah, bikin sekolah di mana di Tanjungsari. Nah, yang sekarang jadi apa tuh ya? Termasuk Fakultas Pertanian UNWIM ya. Nah, itu sebenarnya itu mengangkatnya di olahraga, ya itu ada pacuan kuda. Banyak lah ya yang memang beliau diangkat. Nah, karena banyak setelah beliau meninggal, waktu mereka ibadah haji, meninggalnya tuh pas di Mekah tanggal 1 Juni 1921 ya. Nah, untuk menghormati, menghargai kepada beliau, maka dibangunlah monumen ya, berbentuk penghormatan, penghargaan ya. Nah, waktu pembuatannya monumen itu waktu digantikan oleh adiknya. Bupatinya kan dulu memang bupati masih berdasarkan turun-temurun ya. Siapa bupatinya adanya dalam bintang. Nah, jadi dalam bintang itu mungkin yang mengusulkan kepada pemerintah Belanda di pusat untuk membuat monumen tadi sebagai bentuk penghargaan. Ya, tentu saja pemerintah Belanda juga mengakui keberhasilan. Makanya udahlah dibuatlah Lingga yang mungkin di sekitar Januari 22 lah awalnya. Cuma nanti sudah beres ya, baru ada semacam peresmian ya. Nah, dalam peresmian itu kan diundang semua para bupati priangan, termasuk gubernur jenderalnya. Yang memberikan gubernur jenderal Van der Valk ya. Nah, itu tanggal 25 April itu tadi, itu hari Selasa mungkin ya. Nah, itu. Nah, kebetulan sebelumnya di dalam Lingga itu dulu itu ada kaitannya, ada berkaitan dengan Pangeran Mekah. Jadi isinya di dalam itu ada seperti dokumen ya, penuh yang lainnya. Ya, karena berkaitan dengan peninggalan beliau ya, itu ya. Jadi monumen itu lebih dikenal dengan sebutan Lingga ya. Nah, jadi Lingga itu kenapa Lingga ya? Kenapa disebut Lingga? Jadi biasanya Lingga itu ada Lingga, ada pasangannya, ada Yoni ya. Lingga itu ya lah, artinya itulah. Nggak usah dijelaskan ya, laki-laki lah. Makanya bentuknya itu ya. Nah, tapi ya kita tahunya sekarang Lingga itu menjadi salah satu menjadi lambang ya, lambang dari pemerintah Kabupaten Sumedang ya. Nah, sejak kapan ya dijadikan lambang? Nah, kalau dijadikan lambang itu tanggal 13 Mei 1959. Nah, siapa penciptanya, penggagasnya itu ada salah satu tokoh, putranya Bupati Bandung, tapi orang Sumedang, namanya R. Mahar Martanegara. Itu beliau ya, yang membuat
ini desain lambang Lingga itu ya. Jadi tanggal 13 Mei 1958 Lingga dijadikan lambang Kabupaten Sumedang atas dasar persetujuan dari anggota DPRD GR dulunya. DPRD GR. Sekarang kan DPRD ya, dulu kan DPRD GR. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong lah gitu ya. Nah itu ya. Nah jadi kita kenal Lingga itu dan sebetulnya sebagai bentuk peringatan, penghormatan atas jasa dari tokoh tadi yaitu Bupati Sumedang ya, yang memerintah tadi tahun 1883 sampai 1919. Ya kan di situ tertulis sepertinya jadi ada kan pakai bahasa Sunda. Salah satunya kalau kita dipimpin oleh ya, orang yang berhati suci ya, nah, mungkin lah insya Allah lah negara kita kan aman itu mungkin ya, tapi itu mungkin kurang lengkap ya, tapi itu ya salah satu tulisan yang ada di Lingga. Rasa itu kan ada 4 ini, yang lainnya kan tulisan belum meninggal kan Bupati Sumedang itu yang lainnya kan. Nah itu kan yang itunya itu sebagai bentuk bahwa itulah kalau dipimpin oleh orang yang punya hati suci bersih ya, insya Allah negara atau daerah itu akan aman. Itu tulisan mungkin ya salah satunya ya yang ada di kalau pernah ke Lingga itu kan. Nah, jadi sebetulnya itu makna sama ya, cuman tulisannya ya ada yang Latin, ada yang pakai huruf Jawa, Sunda kuno lah, Arab gitu ya, maksudnya sama, cuman ditulisnya pakai huruf-huruf. Ada kalau pakai bahasa apa namanya Arabnya apa namanya pegon lah, pegon ya. Terus ada bahasa Jawa ya, tulisan Jawa sebetulnya sama ya. Ada pakai huruf kita Latin. Ya, itu juga sebetulnya. Jadi supaya tahu lah, semua tahu. Jadi mungkin yang membaca mungkin orang itu tahu ya. Nah, tentu saja kalau orang Sunda kan bingung ini bahasa apa ya. Padahal itu sama. Cuman tulisannya aja yang beda ya. Jadi ada yang memakai tulisan Arab ya, pegon lah namanya. Ada tulisan tadi Jawa ya, Sunda Jawa itu sama dulu lah, Sunda kuno lah, tulisannya begitu. Nah juga ada tulisan kita kan Indonesia atau Sunda juga ada, jadi sama ya, gitu. Ya jadi yang namanya peninggalan yang harus dijaga itu sebenarnya semua orang harus menjaga ya. Ini kan sebagai salah satu ikonnya Sumedang, masyarakat Sumedang sama-sama. Jangan sampai itu dijadikan sebagai alat mainan, tempat bermain, bukan. Jadi malahan kan itu bentuk peringatan, penghargaan ya, harus dijaga tuh. Saking menghargainya. Ya. Apalagi ya sekarang anak zaman kan sama-sama lah ikut menjaga ya, melestarikan peninggalan yang berkaitan dengan bentuk jasa seseorang. Museum Prabu Gesan Ulun yang dulunya adalah Keraton Sumedang Larang yang merupakan museum yang dibangun di bekas kediaman Prabu Gesan Ulun yang berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Museum ini dulunya adalah tempat rumah kediaman para Bupati Sumedang ya, pada tahun 1706. Nah, yaitu Gedung Sri Manganti dulunya itu. Jadi cikal bakal para Bupati Sumedang itu ada di sini. Museum Prabu Gesan Ulun yang dulunya adalah Keraton Sumedang Larang yang merupakan museum yang dibangun di bekas kediaman Prabu Gesan Ulun yang berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Di museum itu terdapat 6 gedung ya. Ya tadi yang Ibu sudah sebutkan. Yang pertama itu Gedung Sri Manganti ya. Emang dulu itu pernah dijadikan museum Gedung Sri Manganti itu, tapi sekarang sudah berubah fungsi ya, bukan museum lagi, menjadi kantor kesekretariatan Sumedang Larang. Nah kedua yaitu Bumi Kaler. Bumi Kaler itu dibangun tahun 1850, dulunya kediaman Bupati Pangeran Sugih. Ketiga yaitu Gedung Gendeng. Bumi Gendeng juga dibangun tahun 1850. Itu gunanya untuk menyimpan pusaka-pusaka Bupati. Nah, yang keempat yaitu Gedung Gamelan. Nah, Gedung Gamelan ini dibangun tahun 1973. Nah, dilanjut ke Gedung Pusaka ya.
Gedung pusaka yang baru itu sumbangan dari Paginanjar Kartasasmita yang dibangun tahun 1990. Nah, dan yang terakhir yaitu Gedung Kereta Kencana yang dibangun tahun 1996. Museum dibangun ini ada alasannya ya. Museum ini dibangun atas dasar dulu itu banyak peninggalan pusaka-pusaka ya para bupati Sumedang ya. Selain pusaka titipan, ada wakaf-wakaf Bupati Sumedang juga. Nah, gimana caranya supaya tidak hilang atau tidak pudar ya? Makanya didirikanlah museum untuk melestarikan supaya generasi yang akan datang itu mengetahuinya bahwa di Sumedang itu masih ada peninggalan koleksi zaman kebupatian. Suatu gagasan yang ditanggapi dengan penuh keyakinan oleh keluarga yaitu ingin memperlihatkan kepada khususnya masyarakat Sumedang dan masyarakat di luar Sumedang pada umumnya bahwa di Sumedang dahulu terdapat kerajaan besar yaitu Kerajaan Sumedang Larang dengan melihat benda-benda peninggalan raja-raja. Maka direncanakan membuat museum pada 5 tahun setelah tahun 1968 dan tepat tanggal 11 November 1973 Museum Keluarga berdiri yang bernama Museum Yayasan Pangeran Sumedang. Iya, betul ya. Dulu itu museum ini bernama Museum Keluarga Yapasa ya, atau Museum Keluarga Yayasan Pangeran Sumedang. Itu didirikan pada tahun 1973. Nah, museum ini berubah pada tahun 1974 ya, atas dasar budayawan Sumedang ya, sejarawan Jawa Barat supaya dirubah karena di sini itu ada peninggalan zaman Kerajaan Sumedang Larang, yaitu pada zaman Prabu Gesan Ulun berupa pusaka mahkota. Mungkin yang berkaitan dengan museum itu cuma 6 gedung aja. Kalau yang lainnya seperti Masjid Agung itu peninggalan ya. Itu peninggalan zaman Bupati Pangeran Sugi. Nah, terus seperti Gedung Negara juga, yaitu Gedung Negara peninggalan zaman Pangeran Sugi juga itu. Itu dulu pernah didiami oleh Pangeran Kornel. Kalau pada zaman Prabu Gesan Ulun itu bukan di kawasan Srimanganti ini ya, tapi itu di kawasan daerah Kutamaya. Kalau sekarang itu pada Suka. Nah, itu pada tahun 1530 sampai 1600. Nah, terakhir kerajaan Prabu Gesan Ulun itu berada di daerah Kutamaya. Itu mungkin. Pusaka Prabu Gesan Ulun itu diantaranya yaitu mahkota Binokasi Sang Hyang Pake ya. Nah, kalau pusakanya Pangeran Arya Suryatmaja itu banyak sekali ya. Barang-barang pusaka beliau itu diwakafkan demi kemaslahatan rakyat Sumedang. Dari warisan dari ayahnya walaupun dari hasil jerih kerjanya. Nah, di sini terdapat wakaf beliau juga ya berupa tanah ya. Nah, museum ini berdiri di tanah wakaf Bupati Pangeran Suryatmaja yang luasnya 2,6 hektar. Positif bagi museum ini yaitu buat destinasi wisata yang berupa wisata budaya mungkin ya. Nah, untuk semua warga
sekitar Sumedang dan sekitar itu ya, supaya bisa mengetahui bahwa di dalam museum ini terdapat koleksi-koleksi peninggalan para Bupati Sumedang dan juga zaman Kerajaan Sumedang Larang. Cara melestarikannya yaitu buat generasi sekarang-sekarang supaya mencintai budaya sendiri.